World Superbike 2021 menjadi ajang balap motor yang membanggakan bangsa Indonesia di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Perhelatan level internasional yang digelar 19 hingga 21 November 2021 ini menjadi awal dari rencana penyelenggaraan MotoGP yang direncanakan pada Maret 2022. Kedua ajang balap motor tersebut menandai digunakannya Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit bertaraf dunia itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Jauh sebelum ingar-bingar World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika, antusias masyarakat Indonesia akan ajang balap motor sudah ada sejak awal tahun 1970-an. Di tahun 1969, Indonesia telah memiliki sirkuit balap bernama Jaya Ancol International Circuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit Ancol merupakan sirkuit balap pertama yang dimiliki Indonesia. Ajang balap motor pertama di sirkuit Ancol digelar tahun 1969 dan 1970. Namanya Jaya Ancol Race 1 dan Jaya Ancol Race 2. Berdasarkan arsip Kompas, balapan tersebut diikuti oleh 250 pembalap. Dalam rentang tahun 1971 hingga 1988, balap motor internasional juga rutin digelar di sirkuit Ancol. Salah satunya Grand Prix di Indonesia yang diikuti pebalap asal Asia, Australia, dan Selandia Baru. Memasuki tahun 90-an, pengelola sirkuit Ancol dan juga pembalap nasional Tinton Suprapto bersama Ketua Ikatan Motor Indonesia pada saat itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, mengungkapkan keinginan memiliki sirkuit baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Tujuannya agar bisa menggelar ajang balap internasional. Setelah berkonsultasi dengan perwakilan Federasi Otomotif Internasional, ditetapkan sirkuit baru dibangun di kawasan Sentul, Citerep, Bogor. Pembangunannya dipimpin langsung oleh Tommy Soeharto dan dimulai tahun 1990. Dibangun di lahan seluas 172 hektar, sirkuit Sentul memiliki panjang lintasan 4,12 km dengan lebar lintasan 15 meter. Ada 11 tikungan. Sirkuit yang dibangun oleh PT Sarana Sirkuitindo Utama ini menghabiskan biaya 100 miliar rupiah. Pada 22 Agustus 1993, sirkuit Sentul diresmikan Presiden Soeharto. Dalam peresmian tersebut juga digelar ajang balap mobil dan motor yang diikuti oleh pebalap mancanegara. Berdasarkan arsip harian Kompas, sepanjang tahun 1993 berbagai ajang balap motor tingkat nasional dan regional Asia rutin digelar di sirkuit Sentul. Pebalap asing turut meramaikan ajang balapan tersebut. Satu tahun setelah diresmikan, sirkuit Sentul menjadi tuan rumah seri ke-6 dari 11 putaran World Superbike 1994. Pebalap kenamaan Superbike kali itu seperti Carl Fogarty, Scott Russell, dan Aaron Slide ikut berpartisipasi. Penyelenggaraan Superbike pun terus berlanjut hingga tahun 1997. 2 tahun setelah penyelenggaraan Superbike, giliran Grand Prix 500 berlaga di sirkuit Sentul. Grand Prix menjadi ajang motor balap paling bergengsi di dunia yang kini berlabel MotoGP. Di tahun 1996, nama-nama besar seperti Max Biaggi dan Tetsuya Harada ikut berlaga di kelas 250cc Grand Prix 500. Sementara di kelas 500cc, pebalap seperti Mick Doohan, Carlos Ceca, Akira Saito, dan Alberto Puig berlomba di hadapan 50.000 penonton yang memenuhi sirkuit Sentul. Presiden Soeharto turut menghadiri Grand Prix 500 dan menyerahkan piala kepada pemenang lomba. Selama 4 tahun, 2 ajang balap motor paling bergengsi di dunia hadir di sirkuit Sentul. Kiprah sirkuit Sentul meredup seiring hantaman krisis ekonomi tahun 1998. Gelaran balap motor harus dihentikan. Lebih 20 tahun berselang, World Superbike dan MotoGP kembali digelar di Indonesia. Kehadiran sirkuit Mandalika diharapkan membangkitkan kebanggaan sebagai tuan rumah balap motor level dunia.